Target ketiga. Love Story Apps 14. Mau lihat sesuatu? Bisik Bara di telinga Lily sambil mengeluarkan ponselnya. Apaan sih lo? Gua panggil security kalau lo gak sopan ke gua, ujar Lily sambil mendorong tubuh Bara. Bara menyeringai, dan memutar video panas tengah malam di ruang kerja Tuan Haryo. Wajah Lily memerah, menahan malu dan marah. Mau gua sebar? Tanya Bara. Siniin HP lo, hapus. Teriak Lily. Di sini boleh dihapus, tapi jangan lupa sudah gua pindahin di semua tempat yang siap sebar. Mau terkenal? Tanya Bara sambil meniup telinga Lily sambil memberikan ponselnya kepada Lily. Lily mematung, tampak sudut matanya sudah siap tumpah. Jangan menangis baby, ujar Bara sambil menarik hidung Lily. Apa yang lo inginkan? Tanya Lily. Pertanyaan yang bagus sayang, ujar Bara duduk di depan Lily. Katakan. Lily menggertak. Turuti aja apa mau gua, Bara menarik tangan Lily. Dengan terpaksa Lily mengikuti langkah kaki Bara. Bara mendudukkan Lily di kursi di sebelah pengemudi, Lily masih diam. Bara menjalankan mobilnya dengan sedikit kencang, ternyata menuju sebuah hotel bintang 5 yang tidak jauh dari kantor Haryo Group. Setelah check-in sebuah kamar, Bara menarik Lily masuk ke kamar dan menghempaskan tubuh Lily di ranjang. Bara menindih tubuh Lily, dan mulai melancarkan aksinya sembari merekam setiap adegan yang mereka lakukan. Setelah puas menikmati Lily, Bara membersihkan tubuhnya dan mendekati Lily. Ini video kita berdua, mau gua sebar? Tanya Bara. Lo brengsek, ujar Lily marah. Tenang baby, hanya sekali ini gua minta jatah dari lo. Gua minta lo turuti semua kemauan gua kalau lo mau selamat. Cepat katakan. Pak Haryo mencari saya, teriak Lily frustasi. Jadilah mata-mata untuk gua, infokan ke gua semua kejahatan Haryo di luar yang ada di map ini. Gua tunggu, no HP gua ada di sana. Bara melempar map tersebut ke muka Lily dan melangkah keluar hotel meninggalkan Lily. Lily memunguti pakaiannya yang terletak sembarang dan mengambil map tersebut dan terbelalak melihat bukti yang dimiliki Bara. Bara keluar dari hotel dan mengemudikan mobilnya. Sebelum pulang ke rumahnya bersama Ainel, Bara menyempatkan diri mengunjungi panti asuhan. Tanpa sepengetahuan Bara, seorang anak buah Tuan Haryo sedari tadi mengikutinya di belakang. Dia diminta Tuan Haryo mencari tahu siapa-siapa orang yang Bara temui. Sebelum tiba di panti asuhan, Bara berbelanja beberapa kebutuhan harian panti dan juga berbagai macam camilan untuk anak-anak di sana. Kak Bara, sambut anak-anak antusias saat melihat kedatangan Bara, apalagi melihat jajanan yang begitu banyak dibawakan Bara. Hai adik-adik kakak sayang, ujar Bara sambil menghendong salah satu anak laki-laki yang berusia sekitar 3 tahun. Ibu mana? Tanya Bara. Ada Kak di dalam, jawab mereka bersamaan. Bara tersenyum. Ayo, kita makan jajannya sama-sama. Kiki panggil ibu ya, minta Bara kepada anak perempuan yang berumur 8 tahun tersebut. Iya Kak. Bara larut dalam kebahagiaan bersama ibu dan adik-adiknya. Bu, Bara sekarang pindah keluar kota di daerah Waru, cerita Bara dengan tertunduk. Kenapa pindah jauh banget nak? Tanya Bu Aisyah. Tuan Haryo membeli rumah untuk Bara dan Ainel di daerah sana Bu, maafkan Bara kalau nanti jarang kesini ya Bu. Tapi Bara akan selalu kirim kebutuhan di sini. Iya nak, kamu hati-hati ya. Salam buat istrimu. Iya Bu. Tepat pukul 2 siang Bara meninggalkan panti dan menuju arah pulang. Bara tak ingin meninggalkan Ainel terlalu lama karena kondisi Ainel yang sedang hamil dan kemarin habis pingsan. Bara mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi, agar sampai di rumah tidak terlalu malam, karena daerah rumahnya itu melewati daerah yang rawan dan sepi penduduk. Bara tak habis pikir kepada Tuan Haryo yang berpikiran membeli rumah di daerah Waru, sedangkan kondisi Ainel sedang mengandung. Akses ke rumah sakit lumayan jauh. Sebenarnya apa tujuan Tuan Haryo? Gumam Bara sambil menyalakan rokoknya. Bara menghisap pelan rokoknya dan membuang perlahan asapnya keluar mobil melalui jendela yang sudah dibuka lebar. Bara merasa hidupnya menjadi berantakan semenjak Tuan Haryo memaksakan dia menikahi Ainel. Bara terjebak di dalamnya dan saat ini hidupnya telah dikuasai ambisi. Mobil mulai memasuki daerah yang sepi penduduk. Bara menaikkan kecepatan mobilnya dan menutup semua kaca.
Tepat jam 6 sore Bara memasuki gerbang perumahan yang dijaga ketat oleh 4 orang security. Kompleks perumahan mewah ini tidak terlalu banyak perumahan, mungkin hanya sekitar 100 rumah, dan itu tidak semua berpenghuni. Saat malam terasa begitu mencekam jika keluar rumah. Security memberi hormat kepada Bara dan mempersilahkan Bara masuk, dan kembali menutup gerbang yang menjulang tinggi. Kompleks ini mungkin untuk orang-orang kaya mengasingkan diri mencari ketengan atau juga menghindari dari dunia luar. Entahlah, yang jelas saat ini Bara terjebak di dalam perumahan yang seperti penjara ini. Mang Bidin dengan cekatan membuka pagar untuk Bara masuk. "Terima kasih Mang," ucap Bara hormat. Mang Bidin hanya mengangguk. Bara masuk ke dalam rumah dengan membawa berbagai macam makanan dan buah-buahan untuk keperluan mereka. "Ainel, ini gua bawakan pizza buat lo," ujar Bara sambil menyerahkan sekotak pizza kepada Ainel yang sedang duduk di depan TV. "Thanks. Mari kita mulai hidup normal tanpa pertengkaran, anggap aja gua teman lo," ujar Bara sambil duduk di sebelah Ainel. "Atau jika lo keberatan, anggap aja gua sopir dan penjaga runah seperti jabatan yang Tuan Haryo berikan," lanjut Bara. Ainel hanya menoleh, kemudian kembali fokus ke acara TV sambil memakan sepotong pizza. "Gua ke kamar, permisi," ucap Bara sambil berlalu. "Pindahlah ke kamar kita," teriak Ainel. Teriakan Ainel mampu menghentikan langkah Bara dan kembali berjalan mendekat kepada Ainel. "Lo gak salah." Ainel hanya menggeleng. "Lo yakin?" tanya Bara lagi. "Iya," jawab Ainel cuek. "Kenapa?" selidik Bara. "Gua butuh tubuh lo," jawab Ainel santai. "Kalau cuma itu, panggil aja gua saat lo butuh seperti yang lo lakuin ke Asep. Atau lo bisa datang ke kamar gua," ujar Bara sambil kembali berlalu menuju kamarnya di belakang. Ainel hanya memicingkan matanya heran menatap punggung Bara yang berlalu ke belakang menuju kamar pembantu. "Tuan mau makan?" tanya Mbok Inah mengagetkan Bara. "Terkejut saya Mbok," ucap Bara sambil tersenyum dan mengelus dadanya. "Mbok siapin makan ya Tuan?" tanya Mbok Inah. "Mbok gak usah perlakukan saya seperti itu Mbok, kita sama Mbok. Sama-sama pesuruh di sini," ujar Bara tertawa. "Terima kasih Mbok, tapi Mbok gak usah repot nanti saya akan ambil sendiri. Saya juga tak terbiasa dilayani Mbok," lanjut Bara. "Tapi, tadi Tuan Haryo bilang," ujar Mbok Inah terdiam dan langsung menutup mulutnya dengan tangan. "Tuan Haryo bilang apa Mbok?" tanya Bara membalikkan badannya. Selanjutnya, Eps 15. Menang. "Tuan Haryo bilang apa Mbok?" tanya Bara membalikkan badannya. "Ah enggak Tuan, gak ada apa-apa," jawab Mbok Inah gugup dan berlalu ke kamarnya. Namun, belum sempat kakinya melangkah Bara sudah mencekal tangannya. "Mbok Inah mau kemana?" tanya Bara. Ke kamar Tuan," jawab Mbok Inah ragu-ragu. "Mbok, saya paling benci kebohongan. Beritahu saya apa yang dikatakan Tuan Haryo," ucap Bara pelan, namun dengan sorot mata yang menakutkan. "Iya Tuan. Cepat katakan Mbok," tekan Bara. "Tadi Tuan Haryo ke sini, beliau mengatakan kalau Tuan Bara adalah presiden direktur di sebuah perusahaannya, terus Mbok dan Mamang harus memantau setiap gerak-gerik Tuan. Bahkan di rumah ini dipasang beberapa CCTV, tapi Mbok gak tahu persisnya di mana." "Sumpah," bisik Mbok Inah pelan. "Di sini ada?" tanya Bara menunjuk tempat mereka berbicara. "Sepertinya tidak ada, karena tadi Mbok gak lihat mereka di dapur." "Ya udah, terima kasih Mbok. Gak usah siapin saya makan, biar saya siapin sendiri." "Baik Tuan." Langkah Bara kembali terhenti. "Ah iya satu lagi Mbok, jangan panggil saya Tuan. Panggil Bara aja." "Tapi Tuan." "Tidak ada tapi-tapian Mbok." Bara berlalu dan memasuki kamarnya, merebahkan diri yang seharian berkutat di luar. Bara mengambil handuk dan bergegas ke kamar mandi. Krucuk. Krucuk. Cacing-cacing di dalam perut Bara sedang berdemo meminta segera diberi jatah, sudah seperti premanisme saja. Bara mengelus perutnya. "Sabar Cing, gua mandi dulu," ujar Bara sambil berlalu ke kamar mandi. Bara berlalu masuk ke kamar mandi. Saat sedang mandi entah kenapa Bara malah memikirnya ibu mertuanya. "Ah sialan, kok gua jadi mikirin calon nenek-nenek terus ya," gumam Bara sambil berdiri di bawah shower. "Ainel sudah makan Mbok?" tanya Bara setelah keluar kamar mandi mendapati Mbok Inah sedang berada di dapur.
Baru makan pizza yang nak Bara bawa, belum makan nasi dan minum obat. Oh oke Mbok, nanti biar Bara yang siapkan. Terima kasih ya Mbok. Mbok Ina hanya mengangguk, dalam hatinya berkata sebenarnya Bara anak yang baik, entah hal apa yang membuat dia menjadi seperti ini. Tapi, Mbok Inah juga tidak menempik bahwa keluarga Hario sudah sangat keterlaluan menghina Bara, padahal Bara tidak bersalah. Yang memaksa Bara masuk ke dalam keluarga ini ya mereka sendiri. Setelah mengganti baju dan mengenakan baju santai, Bara masuk ke dapur mencari makanan yang akan dimakan. Sebelumnya Bara menyiapkan sepiring nasi beserta sayur dan lauk, segelas jus dan beberapa vitamin, kemudian membawa ke kamar Ainel. Ainel harus dipaksa makan biar sehat untuk bayi dan juga dirinya sendiri. Ceklek. Bara memasuki kamar Ainel. Namun, alangkah terkejutnya Bara saat mendapati Ainel sedang bergumul dengan dirinya sendiri di bawah selimut tanpa mengenakan sehelai benang pun. Bara hanya terpaku melihat pemandangan di depannya. Mata Ainel terpejam sesekali mendesah, tangannya turun naik di area intim atas dan bawahnya. Bara menutup pintu kamar dan meletakkan nampan yang berisi makanan, kemudian berjalan ke arah Ainel. Bara mengambil alih tugas Ainel. Ainel tersentak saat Bara menarik tangannya dan tangan Bara yang melakukan itu. Biar gua bantu, bisik Bara di telinga Ainel. Ainel hanya diam tidak membantah dan menikmati setiap sensasi yang diberikan oleh Bara yang tak lain adalah suaminya. Dalam beberapa menit kemudian keduanya sudah berhasil menyelesaikan misi. Bara terguling lemas di samping Ainel. Lo bersihin diri, dan makan Nel. Semua udah gua siapin di atas nakas, ujar Bara. Ainel hanya mengangguk kemudian berlalu masuk ke kamar mandi dan membersihkan diri. Saat Ainel keluar kamar mandi melihat Bara sudah terlelap di atas ranjang dengan tubuh yang masih belum mengenakan pakaian. Ainel membiarkan Bara tidur di kamarnya karena memang mereka adalah suami istri yang sah. Ainel mulai menyantap makanan yang tadi dibawakan Bara, dan tak lupa minum obat yang juga sudah disediakan oleh Bara. Ada sedikit perasaan hangat yang menjalar yang dirasa Ainel. Ainel memandang sosok Bara yang sedang terlelap. Terlihat gurat kelelahan yang tercetak di wajah Bara. Kenapa harus ada pernikahan ini? Gumam Ainel sambil terus memandang wajah Bara. Bara mengerjap dan mendapati dirinya tidur di kamar Ainel, serta saat melihat ke samping terdapat Ainel yang terlelap di kasur yang sama. Bara memandang wajah cantik Ainel yang tidur dengan nyenyak. Bara membelai pipi Ainel yang lembut dan sedikit berisi mungkin karena saat ini sedang hamil tua. Kemudian mengecup lembut kening Ainel. Sebenarnya dalam hati Bara telah jatuh cinta pada Ainel, namun karena sikap Ainel yang tidak menghargainya sedikit pun membuatnya kadang terpaksa bersikap kasar pada gadis itu. Bara bangkit menuju kamar mandi dan membersihkan tubuhnya. Melihat ke arah jam dinding ternyata masih menunjukkan jam 1 dini hari. Bara keluar dari kamar Ainel dan duduk di teras depan rumah sambil menghisap rokoknya. Suasana malam yang mencekam ditambah suara jangkrik yang bersahut-sahutan menambah mencekamnya suasana kompleks ini. Suasana benar-benar sepi, hingga suara cicak berjalan aja bisa kedengaran. Bara hanya mendengkus dan kembali menghisap rokoknya. Kopi yang tadi sempat dibuat pun sudah mulai dingin seperti suasana malam, dingin dan sepi. Bara termenung teringat dulu saat masih di panti, jika tengah malam seperti ini tidak bisa tidur lagi, dia bersama Devri akan bergotong royong mengerjakan beberapa pekerjaan rumah, hingga saat Bu Aisyah bangun pagi pekerjaan menjadi lebih ringan. Entah saat ini di mana Devri berada, semenjak menyelesaikan SMA Devri berpamitan untuk mengadu nasib ke Pulau Kalimantan, namun hingga saat ini tak ada kabar. Dulu Bara sempat melarang Devri pergi, membujuk agar berjuang bersama-sama di sini membantu meringankan beban Bu Aisyah. Namun, Devri mengatakan lelah hidup dalam keterbatasan dan hinaan orang. Dia perlu merubah semuanya. Hingga saat ini Bara benar-benar sendiri, berjuang sendiri dalam kenekatan. Ada ketakutan dalam hatinya seandainya Tuan Hario nekat membunuhnya siapa yang akan menjaga ibu serta adik-adiknya di sana. Pikirannya melayang ke kamar Ainel, istri cantiknya yang entah sampai kapan hubungan mereka bertahan. Saat ini status mereka hanya karena ada ikatan di atas kertas dan kebutuhan biologis. Bara menyesap kopi yang sudah dingin terkena angin malam. Hingga samar-samar mata Bara memandang sekelebat bayangan di luar pagar.
Bara bangkit dan menuju ke pintu pagar untuk memastikan apakah ada orang yang berkeliaran di dalam kompleks ini atau security yang bertugas untuk patroli keliling. Namun, Bara tidak menemukan siapapun di luar sana. Hanya sepi dalam kegelapan. Bara tidak bisa membuka pagar karena kunci pagar disimpan oleh Mang Bidin suaminya Mbo Inah. Dan juga sangat beresiko jika Bara keluar tengah malam seperti ini seorang diri. Saat Bara membalikkan badan akan kembali menuju teras, terdengar suara ranting yang dipijak. Memang di sebelah kanan rumah ini terdapat tanah kosong dan pohon-pohon besar. Namun, lagi-lagi Bara tidak melihat apapun dari dalam sini. Bersambung.